Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Tampu Bolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 22. Latar belakang dari pemotongan PPh pasal 22 diatur untuk mengawasi dan memungut pajak atas transaksi tertentu terutama dalam kegiatan impor dan pembelian barang. Dasar hukum pemotongan ini terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan. PPh pasal 22 bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak, mencegah penghindaran pajak, serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor perdagangan. Pemungutan dilakukan oleh badan tertentu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab atas pelaporan penyetoran pajak yang terutang. Definisi PPh 22 yaitu pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 dilakukan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penjual barang. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengecualian pengenaan PPh 22. Pengecualiannya terdiri dari pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2 juta dengan tidak pecah-pecah dalam beberapa faktur. Yang kedua, pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan pengguna dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan BOP PAUD atau BOP pendidikan lainnya. Yang keempat, pembelian gabah dan atau beras. Yang kelima, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Yang keenam, pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Yang selanjutnya, impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang selanjutnya, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Selanjutnya, subjek dan objek PPh 22. Subjek pajak, pihak yang melakukan transaksi barang dikenakan pemotongan pajak ini seperti importir, eksportir, badan usaha, serta instansi pemerintah yang melakukan pembelian barang. Objek pajaknya yaitu pemotongan PPh pasal 22 dikenakan atas transaksi perdagangan barang, khususnya impor barang tertentu dan penjualan barang yang dilakukan oleh badan usaha. Selanjutnya, tarif. Tarif PPh 22. Tarif pajak bervariasi tergantung jenis transaksi. Seperti impor barang tertentu, biasanya 2,5% hingga 7,5% dari nilai impor, atau pembelian barang oleh instansi pemerintah biasanya 1,5%. Tarif tanpa NPWP. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif yang telah ditentukan, yaitu 1,5% tambah 1,5% dikali 100% dikali harga beli sebelum pajak, sama dengan 1,5% tambah 1,5% dikali harga beli sebelum pajak sama dengan 3% dikali harga beli sebelum pajak. Tarif khusus. Tarif atas impor. Yang pertama, untuk pengguna yang menggunakan angka pengenal importir atau API dikenakan tarif 2,5% dikali nilai impor.
Untuk non-API dikenakan tarif 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% dikali harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN ataupun BUMD dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian dan belum termasuk PPN dan tidak final. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu mulai dari 0,1% sampai dengan 0,45% dari DPP, PPN, dan belum final. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Pemungut PPh 22 terdiri dari Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA, Bendahara Pengeluaran pengenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Badan usaha milik negara BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kesimpulannya, pemotongan PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada kegiatan perdagangan barang tertentu, baik impor, ekspor maupun pembelian barang oleh instansi pemerintah atau badan usaha tertentu. Subjek pajaknya yaitu pihak yang melakukan transaksi barang yang dikenakan pemotongan pajak seperti importir, eksportir, badan usaha, serta instansi pemerintah yang melakukan pembelian barang. Objek pajaknya yaitu pemotong PPh pasal 22 dikenakan atas transaksi perdagangan barang, khususnya impor barang tertentu dan penjualan barang yang dilakukan oleh badan usaha. Tarifnya bervariasi tergantung jenis transaksi, seperti impor barang tertentu biasanya 2,5% hingga 7,5% dari nilai impor, atau pembelian barang oleh instansi pemerintah biasanya 1,5%. Pihak pemotong. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang ditujukan seperti bank, devisa, bendahara pemerintah atau badan usaha tertentu. Kredit pajak. PPh pasal 22 yang telah dipotong dapat dijadikan kredit pajak untuk mengurangi jumlah PPh yang harus dibayar pada akhir tahun pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.